Selamat datang di channel ini dan selamat merayakan hari Minggu Advent yang kedua. Sahabat-sahabatku yang terkasih, hari ini kita memasuki Minggu Advent yang kedua. Tema yang kita renungkan sepanjang Minggu Advent yang kedua ini ialah iman. Gereja meminta kita untuk turut merenungkan dan mengevaluasi kualitas iman kita. Apalagi di Indonesia dengan gempuran berbagai fitnaan dan ajaran-ajaran sesat yang selalu bermunculan di media sosial, maka kita pun patut memiliki iman yang militan bagi diri kita sendiri. Iman yang militan yang dimaksudkan di sini yaitu iman yang mengakar, yang tahan uji, sehingga dalam keadaan apapun kita tetap kuat dan tegar untuk terus memeluk iman kita. Militansi iman juga harusnya nyata di dalam hidup kita setiap hari. Dalam segala tindakan, di dalam segala perbuatan kasih kita di tengah-tengah dunia. Iman harus benar-benar nyata di dalam hidup ini. Untuk sampai pada militansi iman yang seperti ini, yang harus kita lakukan ialah bagaimana kita memperbaiki diri melalui pertobatan dan pembaharuan diri secara terus-menerus. Sehingga kita dapat menjadi saksi-saksi Kristus di tengah dunia. Salah satu hal yang terpenting yang harus kita lakukan dalam memperbaiki kualitas iman kita yaitu bagaimana relasi kita dengan Tuhan. Karena iman pertama-tama tentang relasi dengan Tuhan. Di dalam bacaan yang pertama, Nabi Yesaya bernubuat tentang seruan pertobatan yang akan dilakukan oleh seseorang. Dan nubuat ini terwujud di dalam diri Santo Yohanes Pembaptis. Sebab seruan pertobatan yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya tersebut diserukan kembali oleh Santo Yohanes Pembaptis sebagaimana yang diceritakan di dalam bacaan Injil. Seruan itu berbunyi, "Siapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Pesan dari seruan ini sangatlah jelas, di mana kita diminta untuk meluruskan jalan, untuk mempersiapkan diri kita untuk kedatangan Tuhan. Tuhan yang akan datang di hari raya Natal nanti, haruslah kita siapkan dengan baik jalannya, kedatangannya, khususnya kita menyiapkan diri kita. Cara yang ditawarkan ialah dengan pertobatan. Hal ini jugalah yang ditekankan oleh Santo Paulus di dalam bacaan yang kedua. Ia mengatakan bahwa Tuhan menghendaki supaya jangan ada dari kita yang binasa, melainkan supaya kita semua berbalik dan bertobat. Sahabat-sahabatku yang terkasih, berdasarkan bacaan-bacaan hari ini, marilah kita merenungkan sejumlah remah permenungan. Pertama, ketiga bacaan hari ini mengajak kita untuk bertobat. Pertobatan yang harus kita lakukan di minggu kedua Advent dengan tema iman ini ialah pertobatan iman. Iman bukan saja tentang lebih rajin berdoa, lebih rajin ikut ekaristi, lebih aktif di dalam kegiatan-kegiatan rohani dan lain sebagainya. Tetapi iman juga tentang bagaimana iman itu berbuah di dalam hidup kita setiap hari. Kedua, iman bukan juga tentang kostum atau menyangkut hal-hal yang luaran saja. Dan dengan tegas kita menyatakan bahwa kita bangga menjadi Katolik, kemudian berhenti hanya sebagai sebuah slogan belaka, slogan yang kosong, tetapi juga iman itu berhubungan dengan akhlak atau moral dan perilaku kita setiap hari. Percuma
Kita berseru Tuhan, 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 tetapi kita memiliki akhlak, memiliki moral, memiliki perilaku yang buruk. Beberapa hari yang lalu, saya menemukan kata-kata yang indah, yang bagus, yang baik untuk direnungkan di TikTok, yang mengatakan bahwa terkadang ketika kita baru selesai mengikuti misa, ketika kita baru selesai mengikuti ibadah, dengan kondisi tangan masih memeluk kitab suci di dada, tetapi mulut kita sudah membicarakan kebusukan dan kejelekan orang lain. Kehidupan beriman seperti inilah yang harus kita evaluasi melalui pertobatan dan pembaruan diri secara terus-menerus, seperti apa yang diserukan oleh Santo Yohanes dan juga Santo Paulus di dalam bacaan yang kedua. Sebab iman kita kepada Tuhan harusnya semakin memanusiakan, harusnya semakin mendewasakan diri kita dari hari ke hari. Ketiga, sebagai orang beriman, kita perlu belajar untuk mengerti cara kerja Tuhan di dalam hidup kita. Sebagai manusia, kita adalah makhluk yang cenderung tidak sabar, yang suka instan, dan tidak mau menikmati proses. Padahal Tuhan senantiasa membina, senantiasa menuntut, senantiasa memanusiakan dan mendewasakan kita semua umat manusia dengan proses hidup yang begitu lama. Karena itu, kita butuh iman sebagai jembatan untuk memahami kehendak Tuhan di dalam hidup kita, di dalam diri kita. Ciri-ciri yang menunjukkan bahwa kita telah memiliki iman yang kuat, yang militan kepada Tuhan, ialah kita akan lebih mudah tenang di dalam melihat segala persoalan, segala masalah, segala beban hidup yang kita hadapi. Kita akan lebih mudah menerima, kita akan lebih mudah ikhlas dan akhirnya mampu mensyukuri semua peristiwa kehidupan yang kita alami setiap hari tanpa protes ataupun tanpa mengeluh. Sebab apapun pengalaman yang kita alami, kita tetap percaya bahwa Tuhan akan selalu memberikan yang terbaik untuk hidup kita. Apapun hasilnya, itu bukanlah fokus dan tujuan kita. Karena yang terpenting ialah kita berproses bersama Tuhan. Tuhan memberkati Anda semua.